Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Sobat Sains, terima kasih sudah klik channel ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kakak mau menunjukkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sistem pernafasan, yaitu pada Al-Quran surah An-An'am ayat 125. Mari kita simak berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul 'adzim. Adik-adik, pada ayat tadi terdapat kolerasi yang konkret dengan ilmu fisiologi atau fungsi-fungsi organ tubuh. Di dalam ilmu fisiologi respirasi, bahwa minimnya tekanan udara dan oksigen terjadi setiap kali bertambah ketinggian seseorang dan permukaan bumi. Lalu, apa saja sih organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Struktur dan fungsi sistem pernafasan manusia. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia, yaitu yang pertama bernafas atau ventilasi paru-paru. Merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekhalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Lalu, yang kedua yaitu respirasi eksternal. Merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Lalu yang ketiga, respirasi internal. Merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Di dalam sel tubuh, oksigen digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Proses yang terjadi di dalam sel tersebut disebut dengan respirasi seluler. Pernahkah kalian bernafas terengah-engah? Tentunya pernah, bukan? Apalagi ketika kita sedang berlari atau setelah melakukan aktivitas berat lainnya seperti olahraga. Nah, tapi tahukah kalian mengapa kita bisa bernafas terengah-engah? Apa penyebabnya? Atau apa faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena ketika kita melakukan aktivitas yang berat, tentunya kita memerlukan energi yang lebih banyak. Nah, energinya ini dalam bentuk ATP. ATP ini dihasilkan dari respirasi seluler.
yang dimana ketika kita melakukan respirasi sel itu melibatkan oksigen, sehingga oksigen yang kita gunakan itu akan berkurang dan akibatnya energi pun berkurang. Nah, ketika kita membutuhkan oksigen, maka kita mengambil nafas lebih dalam sehingga terlihat seperti terengah-engah, dan hal tersebut sangat mempengaruhi yang namanya frekuensi pernafasan. Jadi, semakin berat aktivitas yang kita kerjakan, maka frekuensi pernapasan semakin meningkat. Sistem pernafasan manusia itu tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Organ penyusun sistem pernafasan tersebut dapat dikelompokkan lagi berdasarkan struktur maupun fungsinya. Secara struktural, sistem pernafasan tersusun atas dua bagian utama, yaitu yang pertama sistem pernafasan bagian atas yang meliputi hidung dan faring. Lalu yang kedua yaitu sistem pernafasan bagian bawah yang meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Dan secara fungsional, sistem pernafasan tersusun atas dua bagian utama, yaitu yang pertama zona penghubung, tersusun atas serangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Bagian penghubung itu meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi dari bagian penghubung yaitu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara serta menyalurkan udara menuju paru-paru. Lalu yang kedua yaitu zona respirasi, tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas yaitu alveolus. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung terhubung dengan udara di luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir terhirup saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyampaikan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk di dalam paru-paru. Lalu yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Dinding faring tersebut tersusun atas otot rongga yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses memakan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Yang selanjutnya yaitu laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan pita suara. Epiglottis merupakan katup tulang rawan yang terbentuk seperti daun yang dilapisi oleh sel-sel epitel. Nah, fungsinya yaitu untuk menutup laring sewaktu memakan makanan atau minuman. Lalu, apabila ada partikel khusus seperti debu, asap, bahkan makanan atau minuman yang masuk ke dalam laring, maka akan terjadi refleksi seperti batuk. Nah, fungsinya yaitu untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Udara yang mewakili laring dapat menghantarkan pita suara yang dihasilkan, yang disebut dengan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara menghantarkan kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Yang selanjutnya organ keempat yaitu trakea. Jadi udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus.
Trakea ini memiliki panjang sekitar 10 hingga 12 cm dengan lebar 3 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Selanjutnya ada organ bronkus, yang mana organ bronkus ini hampir sama dengan trakea tetapi lebih sempit dan bentuk tulang rawan bronkus ini tidak teratur tetapi berselang-seling dengan otot polos. Lalu yang selanjutnya ada organ bronkiolus. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berbanding tipis yang disebut dengan alveolus. Selanjutnya ada paru-paru, merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan disebut juga dengan pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus. Dan paru-paru kiri disebut juga dengan pulmosinister yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Pleura merupakan katup tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru di dalam gesekan saat mengembang dan mengempis. Jadi di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran gas antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas di alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efektif. Ayah, pagi ini sepertinya cerah. Mumpung hari Minggu, ayo kita badminton di halaman depan. Wah, ide bagus, Nak. Ayo. Deni, mumpung ayah libur yuk olahraga. Itu loh, lihat Adit sama ayahnya aja olahraga, masa kita enggak? Males apa? Lagi seru nih gamenya. Pasti nanti habis olahraga capek dan bau. Gak mau ah. Game terus. Kamu itu dibilangin ngeyel. Sekolah online ditinggal tidur, nggak bantuin beres-beres rumah, ngegame setiap hari. Diajak olahraga pun nggak mau. Den. Coba itu tiru Adit anak tetangga kita. Udah juara kelas, penurut pula. Sudah Pak, sudah. Jangan dibandingin sama anak tetangga. Nanti dia malah tambah marah loh. Wah, otakku habis. Gak bisa ngegame lagi nih. Dan habis sekolah mau belajar bareng nggak? Boleh Dit, tapi aku game dulu ya. Kemarin aku belum menang soalnya. Oh, kenapa nggak belajar dulu, Den? Nanti sore kita main badminton bareng. Ah, capek Dit, olahraga. Den, Iya, Den. kenapa sih Dit? Anjing, Den, lari. Tunggu Dit. Aduh. Adit. Aduh. Makasih banyak ya Dit, udah bantuin aku. Ah, bukan apa-apa. Kamu larinya cepet banget tadi. Emang segitu ngaruhnya ya rajin olahraga? Iya, Den. Olahraga tuh bikin kita bugar dan sehat. Badan kerasa enteng dan gak gampang capek. Kalau kata ayahku, olahraga itu minimal seminggu 3 kali. Dan gak harus olahraga yang berat-berat kok. Contohnya senam, naik turun tangga. Kapan-kapan deh kita olahraga bareng. Minggu ini aku rencana mau senam di halaman rumah. Ayo ikut.
Wah, boleh tuh Dit, tapi aku malu karena nggak pernah olahraga. Gak apa-apa, jangan malu. Nanti pasti kamu ketagihan olahraga. Hahaha. Akhirnya aku bisa rutin olahraga bareng Adit setiap 2-3 kali seminggu. Kini badanku sehat dan bugar. Yeay! Nah, adik-adik, itu tadi pembahasan dari kakak mengenai sistem pernafasan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.